Hello everyone, welcome back to podcast Jagongan Jogoroso Pituturan. Kita lama tidak berjumpa dan kali ini kita dipertemukan kembali. Teman-teman harus ketahui semua orang memiliki privilege masing-masing, baik itu di dalam dirinya ataupun di luar dirinya atau bahkan juga sejak dia lahir atau setelah dia dewasa. Saya sekarang bersama Alvin, salah satu mahasiswa, walaupun sudah di satu kampusnya sudah sidang, tapi dia tetap mengemban sebagai mahasiswa karena di kampus yang satunya lagi dia masih mulai bertahap. Yes. Saya bersama Alvin. Ya, Alvin. Apa kabar Alvin? Alhamdulillah baik. Agak sedikit gak enak badan hari ini gitu. Oke, teman-teman Yes. perlu ketahui bahwa Alvin ini kenapa kita undang di podcast Jagongan, karena kita akan membahas tema besar kita, menjadi anak pejabat pemerintah apakah privilege. Tapi sebelum kita membahas itu, kita harus kenal Alvin itu siapa, lahir di mana dan segala macamnya. Bisa Alvin jelaskan? Saya itu asli Pulau Madura, lahir di Kabupaten Pulau Madura yang bernama Pamekasan, di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur. Saya lahir di latar belakang keluarga yang sebelumnya kalau saya pas waktu lahir itu belum menjadi apa-apa. Belum menjadi apa-apa. Ya, belum menjadi apa-apa. Masih awalnya kalau dari latar belakang keluarga itu petani. Saya masih merasakan itu, tapi sudah hampir mengalih ke dunia politik. Memang pada waktu saya lahir, saya pada waktu kecil itu melihat kondisinya itu memang sudah ada desas-desus pencalonan dari keluarga gitu. Saya lahir di Madura, ya besar di situ. Pendidikan MI dulu, saya sekolah di MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, SMA di Madura semua, di satu kabupaten Pamekasan. Pamekasan. Iya. Ya, Alvin ini merupakan kenapa kita kemudian mengambil tema apakah menjadi anak pejabat itu privilege, karena Alvin ini ayahnya DPR Ya, benar. di Kabupaten Pamekasan, Pamekasan. juga ibu itu kepala desa di desa Bangkes, Bangkes. tempat lahir saya. Bisa diceritakan nggak bagaimana proses orang tua dari bapak dan ibu itu kemudian terjun di dunia politik begitu? Kalau dari bapak, dia itu memang sudah membangun karir politiknya itu dari SMA. Dari MTS kalau nggak salah. Bapak itu kan pernah cerita dari MTS, tapi MTS itu masih tingkat kabupaten gitu, politik kabupaten, politik lokal. Terus ketika sudah SMA, bapak itu sudah ikut kontestasi politik tingkat Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, bapak itu pertama kali masuk partai itu, kalau saya nggak salah ya dengar ceritanya, itu masuk partai PDIP. PDIP. Ya, PDIP. Ya nggak tahu ya apa yang melatar belakangi bapak dulu itu memilih PDIP. Dia beberapa kali ditunjuk menjadi, berisik apa ya? Salah satu pernah ditunjuk menjadi juru bicara partai tingkat Jawa Timur. Juga juga pernah ditunjuk, tapi ini nggak jadi ya. Kalau jadi mungkin saya nggak ada di Madura ya. Pernah mau ditunjuk menjadi DPR RI pada waktu SMA. Yang saya pikirkan SMA itu apakah punya hak untuk bisa mencalonkan DPR, nggak tahu ya, peraturan zaman dahulu kan kita. Itu tahun berapa kalau apa ya bapak, nggak tahu ya, intinya itu masih masa-masanya Soeharto, hampir
pelengseran Soeharto. Oh, 98. Sebelumnya mungkin. Sebelumnya. Sebelumnya itu ya. Itu pernah ditunjuk itu, pernah menjadi DPR RI karena ya ada banyak kepentingan di dalam partai. Maka ini Bapak tidak jadi, bukan karena Bapak yang tidak jadi ini dijatuhkan oleh lawan, Enggak. tapi karena manuver politiknya sendiri. Gitu. Jadi dia nggak jadi di DPR RI. Terus kemudian? Terus jenjang karir politiknya setelah SMA. Di SMA ini Bapak kan mondok di pesantren ya. Dia aktif di politik. Dia itu ikut PDIP, sedangkan latar belakang pesantren, latar belakang partai yang ada di dalam pesantren ini basisnya PKB. Jadi pada waktu itu sering ini dipanggil sama, kalau nggak salah ya, saya yang dengar ceritanya Bapak itu dipanggil sama ketua yayasan. Kamu itu kok ikut PDIP? Sedangkan basis di sini PKB semua ini dan semacamnya. Di pesantren aja sudah bertentangan dengan pertentangan latar belakang partai sudah dengan pondok pesantrennya gitu. Kenapa harus merah gitu ya? Kenapa harus merah gitu? Kenapa nggak biru gitu? Ya mungkin Bapak milih PDIP dulu itu mungkin ya, ini pendapat saya itu karena itu sesuai dengan ideologinya PDIP, mungkin sesuai dengan keinginan berpolitiknya Bapak. Mungkin saja gitu. Kan PDIP dulu memang sangat ekstrim juga, sangat kontra sekali dengan ini. Itu mungkin. Kalau Ibu sendiri ikut masuk dalam pemilihan kepala desa dan semacamnya, ikut terjun dalam politik itu juga itu barusan Ibu, itu barusan. Mulai tahun? Mulai tahun kalau nggak salah 2015. 15 kemarin. Ya, 2015. Terus gimana? Apa yang melatar Ibu juga ikut terjun dunia politik? Apa karena ada privilege dari Bapak yang juga yang sedang menjabat sebagai anggota dewan atau gimana? Ibu itu memang tidak punya pendidikan politik sama sekali ya. Kalau dari dilihat latar belakang pendidikan dan track recordnya. Tapi Ibu ini mungkin ada banyak tekanan sekali dari beberapa pihak untuk menggantikan posisi ayah. Dan aspirasi itu menjadi kepikiran sepanjang Ibu ada di rumah gitu. Maksudnya ini mau diambil apa tidak? Karena tekanan ini bukan hanya 1-2 orang. Jadi Ibu mencoba mencalonkan diri dan alhamdulillah jadi. Dan Tahun 2015 itu. Tahun 2015 kalau nggak salah. Kok bisa ya? Yang menjadi pertanyaan sekarang, kok bisa pada usia katakanlah SMP, MTS, orang tua sampean kok bisa terjun di dunia politik? Kalau sekarang kan kita harus gini, kalau kita harus setelah kuliah mungkin harus kemudian ikut-ikut organisasi anak dari salah satu partai gitu. Kok bisa pada saat itu? Ya orang dulu itu kan tingkat SMA mereka tidak posisi mereka itu saya kan tidak hanya dengar dari Bapak saja, tapi dari orang-orang yang pernah sekolah pada waktu zaman itu. Di SMA itu katanya dulu hobi mereka adalah membaca katanya. Hobi mereka adalah membaca sebab pengetahuan itu bisa membuat punya keresahan. Bapak membaca mungkin yang teman-temannya lain bacanya adalah buku-buku fisika atau matematika. Mungkin Bapak suka pelajaran PKN atau pelajaran sosial begitu, sehingga timbul keresahan itu. Mungkin anggaplah kita membaca buku bahwa negara yang ideal adalah ketika pemimpinnya begini. Loh kok bisa negara Indonesia hari ini begini begitu. Terus apa jalan keluarnya? Ada salah satu jalan itu mungkin dengan ikut partai salah satunya begitu. Dan keresahan itu yang ada di SMA dibawa ke partai politik. Artinya orang tuamu itu jauh lebih maju daripada teman-temannya yang sama-sama MTS waktu itu. Kalau saya bilang bukan jauh lebih maju sih, tapi minatnya untuk membaca itu mungkin
beda. Mungkin teman yang lain hari ini mungkin sudah jadi profesor fisika mungkin yang lain gitu. Karena bacanya pada waktu SMA fisika. Tapi bapak ini kan memang kesukaannya kalau saya nanya itu suka pelajaran kewarganegaraan. Dan Buku-buku dia sosial gitu lah. iya, ilmu-ilmu sosial. Dia juga pada waktu sebelum jadi kepala desa dia kan sempat ngajar. Nah, yang diajar itu kan PKN gitu, mengajar PKN. Yang memang basicnya di situ. Tapi memang mentok di SMA itu. Setelah itu nggak melanjutkan ke S1 atau memang Nggak. mentok di situ. Setelah itu tetap jadi anggota dewan ya. Setelah SMA. Nah, Setelah SMA itu langsung kepala desa. jadi kepala desa dulu. Jadi kepala desa ya. Berapa periode ya? 2 periode. 2 periode. 2 periode kepala desa. Setelah itu dilanjutkan oleh ibu Dilanjut oleh itu. sampai sekarang. Jadi di sana sudah membangun dinasti kekuasaan begitu. Aduh, nggak tahu kalau gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, Dinasti. Alvin, oke, itu perjalanan dari orang tuamu. Sehingga kamu tidak hanya kamu, sebagian teman-teman di sana, bahkan di daerah saya juga begitu. Kita sama-sama Madura. Saya sampean Pamekasan, saya Sampang. Menjadi anak anggota dewan, anak pejabat daerah, pemerintah dan segala macamnya, ini memiliki privilege. Kalau Alvin sendiri, ini bagaimana rasanya menjadi anak dari pejabat Privilege. pemerintah? Aku itu pernah menggunakan privilege apa ya? Enggak sih. Kalau privilege-nya aku mungkin secara finansial ya. Finansial itu alhamdulillah apa namanya? Berkecukupan lah gitu, berkecukupan. Hanya itu, kalau kayak yang lain di keluarga saya itu apa ya, menjunjung tinggi kesederhanaan itu, Kak. Mungkin karena latar belakang bapak yang memang dulunya petani ya. Tapi kadang juga bapak itu pernah ada di posisi untuk saya itu untuk beli ini, beli itu. Kamu gak mau beli ini, kamu gak mau beli mobil dan semacamnya. Oh, sama bapak justru Sama ditawarin? Ditawarin. Mungkin saya berpikir, bapak kenapa menawarkan itu? Karena mungkin dulu bapak sebagai anak juga dari ayah tidak mendapatkan itu, sehingga bapak ingin tidak mengulangi kesengsaraan pada waktu itu kepada anaknya gitu. Saya merasakan itu. Artinya keterbatasan yang dulu oleh bapakmu yang pernah dirasakan itu tidak ingin diulang lagi. Ya benar, tapi bukan hanya saya, adik-adik pun itu tidak mau ketika ditawarin itu. Tidak ada ambisi ke situ. Nggak tahu kenapa. Ketika hal-hal yang sudah ada dan nyata kita bisa minta, kenapa tidak ada ambisi? Aku juga pertanyaan, kenapa aku nggak ada selera ya gitu? Apaan gitu? Apa karena sudah ada gitu, tinggal ngambil sehingga malas gitu. Padahal anak-anak yang lain yang tidak seperti kamu itu mengharapkan hal itu. Bahkan rakus dan tamak. Ya mungkin saja. Kita kan tahu di Madura setiap rumah itu berapa sepeda? 2 sepeda. Setiap orang itu untuk anak dan bapak gitu kan. Tapi nggak ada ambisi ke situ. Saya pun ke sini pakai sepeda Scoopy itu. Itu sudah beberapa kali disuruh ganti. Nggak mau ganti ini. Karena gini, kalau berbicara privilege ya, kan privilege kita harus menyetujui konsep bersama kan, konsep privilege itu. Ada 2 orang, mungkin kita analogikan ada 2 orang dengan tujuan yang sama, tapi dia tidak punya sumber daya gitu. Kalau kita berbicara sepeda kan tujuannya adalah sampai ke tempat tujuan gitu. Sumber dayanya sama, bensin sama sepeda gitu. Artinya yang penting bisa jalan ya, gitu. Jadi tidak ada ambisi untuk nggak ada, nggak tahu kenapa. Harus dari Scoopy harus ganti Ninja gitu. Nggak ada. Tapi kita berbicara finansial ya. Jadi anak pejabat pemerintah itu pernah nggak ketika membeli barang atau apapun outfit dan segala macamnya, pernah lihat-lihat harga nggak? Atau langsung beli, yang penting suka beli gitu. Kayak Livi Renata juga. Kalau aku berangkat sendiri, itu beli, lihat harga. Tapi kalau bareng bapak, itu kan nggak ada limitnya kan. Kalau aku ada limitnya. Kalau aku ada limitnya dompet itu. Dompet ada limitnya. Kalau bapak, ya kadang nggak lihat harga gitu. Tapi kadang aku sendiri yang merasa mahal banget gitu. Kayak shock gitu. Aduh, ini kok bisa mahal banget ya. Tapi bapak, udah aja lihat harga gitu.
ya itu privilege-nya secara finansial berkecukupan. Jadi kalau misal belanja sama orang tua lah, tapi kebanyakan sama bapak ya, itu unlimited budget. Unlimited asal gak ada ibu. Gitu. Orang tua, kalau ibu wanita itu manajemen uangnya kan bagus sekali. Iya. Nah, ibu ini yang stop. Kalau bapak berlebihan, apalah jangan beli inilah. Apa. Artinya ada controlling ya. Ada kontrol dari ibu. Di atas bapak ada ibu gitu. Nah, itu masalah finansial. Ya. Tapi sebagai anak pejabat negara, pemerintah, bagaimana lingkungan pertemanan? Biasanya nih, kalau tidak hanya sekedar anak pemerintah ya, pejabat ya, anak kiai saja atau dia tokoh masyarakat, pasti circle pertemanannya itu bukan orang-orang biasa. Misal ada klub mobil, ini itu. Benar. Artinya yang kelasnya sudah atas. Kalau Alvin gimana? Nggak tahu ya, saya lebih suka berteman dengan anak-anak yang apa namanya, yang bukan elit lah gitu. Nggak tahu kenapa, karena di sana saya merasakan kebahagiaan gitu. Kalau saya pernah ada di posisi juga, kan saya berteman dengan siapapun, pernah ada di posisi berteman dengan anak-anak elit lah istilahnya gitu ya, anak yang menghambur-hamburkan uang gitu. Di sana malah saya nggak enak, karena yang dikejar adalah kebahagiaan tertinggi di sana adalah ketika kita mempunyai ini itu, sehingga yang kepikiran itu aja gitu. Kamu punya apa ya? Kamu punya mobil ini semuanya gitu. Kebahagiaan itu tidak dapat di situ, nggak tahu kenapa. Karena yang dikejar itu aja. Tapi kalau dari akibatnya saya anaknya pejabat, dibandingkan dengan kan kakaknya, masnya membandingkan dengan ini kan tadi anaknya kiai dan semacamnya, itu juga ada gak enaknya juga kalau anak pejabat, khususnya di Madura. Karena penokohan di Madura itu kan sangat fanatik ya. Tahu sendiri mas kan, fanatiknya minta ampun. Jadi saya dipandang sebagai ini, juga sebagai sama persis anak kiai gitu. Sehingga ruang gerak saya terbatas, saya harus menjaga sopan santun. Ya jadinya saya juga takut keluar gitu, takut ada beberapa tingkah laku saya yang bikin citra nama baik bapak. Itu aja. Artinya dipandang pandangan masyarakat sekitar di sana itu etika yang nomor satu. Ya etika gitu dan semacamnya, banyak lah yang gak enaknya itu. Dan harapan masyarakat itu kan besar buat anaknya tokoh. Harapan mereka datang dengan kebijaksanaannya, bercerita bahwa kamu ini harus gini, harus gitu, ya mungkin menurut sebagian orang itu adalah hal yang biasa saja, tapi menurut saya itu, saya merasa gila, saya merasa berat ada di punggung saya ini, harapan orang yang ada di punggung gitu, ada di punggung saya, merasa berat gitu. Harapan orang terlalu besar, ekspektasi orang, waduh, itu aku pikirkan. Selanjutnya, ini berbicara, mohon maaf ya, nanti kalau semisal ini menurut pandanganmu sangat sensitif, kamu gak usah jawab, kita nanti beralih topik aja. Tapi gini Vin, sebagai anak pejabat, oke, kita punya keistimewaan tersendiri, minta apapun semuanya akan terwujud. Tapi kamu tidak pernah berpikir, dan ini menjadi rahasia publik, bahwa DPR ini ranahnya, mohon maaf ya, nanti anggaran, penyelewengan anggaran dan segala macamnya, yang itu sifatnya kepentingan pribadi. Pernah nggak merasakan hal itu? Merasakan apa itu? Merasakan, oh bapak ini nanti hasil ini bukan dari kerja kinerjanya dia, atau ada proyek dan segala macamnya. Pernah nggak berpikiran ke sana? Kalau saya pernah, maksudnya yang didapatkan uang itu, ya pernah gitu, pernah kepikiran ada di posisi itu. Tapi kan DPR itu lembaga kan, dan di sana ada banyak personal gitu, sehingga ada bermacam karakter. Ya semoga saja bapak punya niatan baik,
dengan membawa banyak aspirasi masyarakat dan apa namanya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Semoga aja gitu. Ya. Ya saya juga nggak tahu ya soal hal itu. Oh, iya. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? M. Lutfi. Muhammad Lutfi. Muhammad Lutfi. Ibu Muslimah. Muslimah. Iya. Yang Bapak sekarang menjadi DPR, Ibu menjadi kepala desa. Ya. Mau 2 periode, udah 2 periode itu. Siapa? Ibu. Ibu udah 2 periode. Bapak 1 periode. 1 periode. Kayaknya ini Mau calon lagi. nggak tahu kalau calon lagi. Pencalonan mungkin kan 24 ya. 24. Mungkin Sertakan, Bapak ke DPRD Jatim atau DPR RI. ya, nggak tahu lah itu. Semoga aja lah nanti. Alvin terakhir. Nah, terakhir. Sebagai anak kepala desa, Bapak DPR, Ibu kepala desa. Kepala desa ya. Pernah nggak kamu itu merasa, oh saya ada bapak, oh saya ada ibu, mengandalkan orang tua untuk kepentingan kamu, untuk perjalanan kamu, selama misal berkarir, kuliah dan segala macamnya, atau kamu ingin menempuh segala sesuatu untuk kepentinganmu pribadi? Kalau masalah pendidikan ya mungkin udah sebagian orang ya itu mungkin sumber anunya dari bapak dan ibu gitu. Tapi hal-hal lain seperti halnya apa namanya yang tidak bisa dicapai orang lain, saya capai. Apa ya? Respect dari pejabat publik, respect dari masyarakat. Ini harus diprioritaskan. Ada undangan harus ada di atas. Tapi gak enaknya ekonomi jangan sampai turun, itu kan. Ekonomi harus ke atas terus, harus selalu menjaga dan semacamnya. Yang bikin apa ya namanya, yang bikin kekhawatiran itu aja. Tapi lebihnya dari orang lain adalah respect dari orang lain itu. Ketemu semuanya buat SIM dari pejabat publik. Tahu anaknya contohnya ini, seperti buat SIM lah. Buat SIM ya, kan kadang kan sulit nih untuk lolos kemana DPR. Ya semacam. Aman. Bukan gitu. Mungkin bedanya adalah di respect. Dia polisi itu lebih respect. Mungkin kalau ke sampean mungkin ya gak tahu. Enggak kan polisi baik-baik di Indonesia. Kita jangan sampai berpikiran polisi ini enggak. Mungkin sebagai oknum kayak kata orang oknum. Mungkin ada beberapa oknum kalau bukan orang ini kasar gitu kan. Oh, buat ini sulit-sulit. Tapi kalau udah tahu lebih respect mereka. Oh kamu ini ya? Inilah semacamnya lah gitu ya. Oh iya bapak kamu gitu apa namanya? Sehat gitu. Sehat pak gitu. Itulah respect. Itu dari pejabat publik. Dari masyarakat juga begitu. Oh ini anaknya ini gitu deh. Iya benar. Ketika saya main sama anak gitu, mungkin di respectnya itu udah makan belum, ini anak mau main sini gitu. Sering-sering main ke sini apa gitu. Sama guru juga di ruang kelas kan. Tapi itu gak enak. Karena apa namanya ya? Ketika kita berkumpul di dalam kelas umpamanya ada banyak teman-teman dan itu dibeda-bedakan, itu gak enak. Artinya kamu lebih ini ya, punya sifat egaliter. Ya mungkin bisa. Saya sendiri ngerasa nggak enak, nggak tahu kenapa ketika dibeda-bedain gitu. Saya merasa sendiri setelah itu. Saya merasa sendiri, nggak enak gitu. Merasa terkungkung akibat apa ya, jabatan dari orang tua itu. Ya mungkin bisa jadi. Tapi seandainya ya, kamu setelah selesai di Malang, apakah ingin melanjutkan perjalanan karir orang tua atau kamu punya inisiatif sendiri? Kalau kayak terjun ke politik itu kan panggilan ya. Ternyata ada panggilan masyarakat, panggilan hati nurani, panggilan apalah istilahnya gitu. Tapi saya kayaknya nggak ada. Saya tahu sendiri jadi pejabat publik itu nggak enak. Ya nggak tahu nanti ya, tapi hari ini saya
nggak ada niatan untuk mencalonkan apapun gitu. Yang pertama itu, yang kedua, saya ingin menjaga sebaik apapun sebelum terjun ke partai politik, artinya malaikat dan semacamnya terjun ke partai politik, ada risiko seperti halnya nantinya tidak sesuai dengan janji-janjinya atau apalah gitu, yang mencederai Harga dirinya. ya tidak hanya harga diri, demokrasi mungkin, mencederai semacamnya mungkin, atau ya banyak lah. Itu risikonya kan. Ya kalau mentalnya kuat ya gak apa-apa, lanjutkan. Tapi saya sendiri enggak. Mungkin adik-adik nanti, karena saya punya 3 saudara dia di bawah. Cewek 1 sama cowok 2. Cowok 2. Cowok 2. Berarti 4 bersaudara. 4 bersaudara. 4 bersaudara. Oke Alvin, terima kasih banyak Alvin. Ya, Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan bahwa ini loh suka duka dari jadi anak pejabat negara ke teman-teman. jadi pejabat negara itu ketika teman di sekitarmu adalah anggaplah di kelasnya di bawah kamu gitu, secara finansial, secara martabat, harkat dan martabat, itu sulit menjadi teman. Itu yang harusnya sulit menjadi teman yang tulus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berteman dengan yang setara secara kelas semuanya gitu, berkecukupan juga dan semacamnya, yang gak enak adalah pertemanan mereka ternyata gak asik. Pertemanan mereka gak asik, obrolan mereka juga gak seru, karena hidup asam garam mereka kan berbeda dengan teman tongkrongan yang ada di bawah. Begitu ya, ada cerita-cerita lucu di situ, terus mereka bahagia dengan keadaan mereka yang saat ini, begitu. Saya suka berteman di situ. Gitu. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya, Vin. Siap. Semoga kita bisa ngopi-ngopi selanjutnya. Siap. Ya. Oke teman-teman, itu pembahasan kita tentang apakah menjadi anak dari pejabat negara itu cukup privilege. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.